Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama secara online. Kendati pun tiap-tiap kami beribadah di rumah, kami mengimani dan kami percaya di dalam kuasa-Mu. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi roh kami dalam menyembah Engkau, Tuhan. Kami percaya juga di tengah-tengah ibadah ini kuasa-Mu bekerja dalam pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, baik siapapun yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami siap ditaburi kebenaran firman. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah online. Memang sudah hampir 3 minggu kita tidak mengalami perjumpaan dikarenakan satu wabah virus Corona ini, sehingga pemerintah menganjurkan tiap-tiap kita untuk stay at home agar memutus rantai virus Corona agar tidak menyebar lebih leluasa lagi. Saya percaya bahwa kita semua, khususnya jemaat GKI dan juga setiap pemirsa yang menyaksikan siaran ini, kami percaya dimanapun saudara berada, saudara tentu juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Baiklah saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil daripada Injil Matius, yaitu pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan nats firman Tuhan sebagai berikut. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, saudara, yaitu firman Allah kuat di dalam kita. Firman Allah adalah dasar kekuatan yang kita miliki dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan, permasalahan hidup kita. Orang yang memiliki firman Tuhan yang kuat di dalam dirinya, saya percaya orang tersebut tidak akan pernah goyah sekalipun badai keras melanda kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang firman Allah, kita tahu bahwa firman Allah boleh kita membacanya,
melalui sebuah buku yang kita beri nama Alkitab atau Kitab Suci. Alkitab adalah sebuah buku khusus dari Allah. Dan buku ini berbeda dari buku pada umumnya, saudara. Alkitab ini adalah buku khusus dari Allah. Dan Alkitab ini adalah tulisan-tulisan yang telah diilhami oleh Roh Kudus melalui para nabi-nabi, bahkan para rasul-rasul. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan oleh Allah berfaedah bagi pelajaran untuk setiap kita. Bagi hal menyatakan yang salah, bagi hal memperbaiki yang rusak, dan bagi hal mengajarkan jalan yang benar. Bahkan firman Allah, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Dan firman Allah berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kehendak Allah. Jadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Alkitab mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musim apapun, ia tidak akan pernah mengalami kekeringan. Bahkan apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini nats pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Kita akan bersama belajar dari firman Tuhan ini apa yang Tuhan maksudkan dari pengajarannya mengenai perumpamaan seorang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Dikatakan di ayat yang 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalimat kata bijaksana, saudara. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, masalahnya, saudara, tidak semua orang Kristen yang senang mendengarkan suara Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu yang punya hati untuk sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bahkan malah ada yang menganggap firman Tuhan itu tidak ada faedahnya. Bahkan juga ada orang yang memberhalakan firman. Dia tulis firman itu kecil-kecil, lalu dia lipat, saudara, firman itu, dan kemudian dia selipkan di dalam dompetnya supaya bisa menjadi jimat, saudara. Saudaraku, orang yang seperti ini, saudara, harus bertobat. Karena firman Tuhan itu direnungkan, disukai, ditaati, dan dilakukan. Itu firman Tuhan. Jadi kalau saudara sudah merasa, saudara sudah melakukan semuanya,
tapi saudara belum merasakan kehebatan firman Allah itu dalam diri saudara, maka saudara harus bertanya kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, ya, aku tidak mengenal engkau. Semua kalian pembuat kejahatan. Perlu kita ketahui bahwa firman Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Alkitab mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Jadi tidak ada alasan saudara untuk tidak mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat ke-24, Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran yang begitu sangat sederhana dalam pengajarannya akan firman yang hidup. Di mana saat itu Tuhan Yesus menegur beberapa orang yang kelihatannya rohani, padahal sebenarnya melanggar ketetapan Tuhan. Ada dua tipe orang bijak, saudara. Yang pertama, firman Tuhan katakan, orang bijak karena menganggap pintar dalam segala hal, sehingga ia tidak menyadari bahwa setiap tindakannya atau keputusannya, bahkan perkataannya itu belum tentu benar. Nah, ini orang yang alias bodoh, saudara. Tetapi ada orang bijaksana karena ia hidup dibenarkan oleh Kristus. Sehingga setiap apapun keputusan yang diambilnya, ia selalu bertanya kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Ini baru orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Mendengar and do action. Mendengar dan melakukannya. Kita garis bawahi yang dimaksud dengan perkataanku. Yang dimaksudkan oleh Matius adalah ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memakai kalimat yang sederhana, saudara. Aku berkata kepadamu. Dan sebagainya. Sedangkan yang kita garis bawahi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana memiliki ciri-ciri, saudara. Yang pertama, kebijaksanaan itu lahir dari pengalaman perjumpaan dengan Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan melalui berbagai peristiwa sepanjang perjalanan menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan. Bijaksana yang kedua adalah kearifan akan diperoleh jika tiap pengikut Tuhan Yesus rajin dan tekun membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab yang dilakukan secara rutin akan menumbuhkan pengertian, pengenalan akan kehendak Allah, sehingga firman itu kuat di dalam hidup kita, saudara. Orang bijaksana, ciri orang bijaksana yang berikutnya adalah orang yang suka mencari Allah.
bukan mencari masalah, tapi mencari Allah. Orang yang bijaksana, dia selalu ingin mencari Allah. Suka mendengar suaranya. Dan suka merenungkan firman itu siang dan malam. Suka melakukan seluruh kehendaknya. Dan orang-orang bijaksana yang seperti ini akan berbahagia, saudara. Meskipun dalam berbagai pencobaan yang berat. Kemudian makna yang dimaksudkan dengan mendirikan rumah di atas batu. Ketika saya membangun sebuah gedung yang bisa dipakai multiguna, saudara. Bisa dipakai untuk pendidikan, karena saya juga mendirikan sebuah pendidikan PAUD. Dan gedung itu juga bisa dipakai untuk fasilitas ibadah. Karena saya merintis pelayanan GKI Eklesia. Karena bagi saya ketika menyewa di hotel atau di ruko yang memerlukan begitu banyak biaya, Tuhan memberikan saya hikmat untuk mempergunakan tempat yang ada untuk kita bisa beribadah, melayani Tuhan. Ketika saya membangun gedung itu, saudara, dengan iman di tahun 2013, ketika itu sama sekali kami tidak punya uang, saudara. Dan saya berdoa untuk sebuah lahan, dan Tuhan tunjukkan kepada saya. Ketika saya melihat lahan itu sekitar, kecil saja, saudara, 200 meter lebih, saudara. Dan saya dengan suami saya, kami kumpulkan uang dan kami membelinya secara sistem bertahap, saudara. Namun kami bingung, saudara, ketika ingin membangun. Karena tanahnya itu sangat rendah dan harus dibuat fondasi yang cukup tinggi dan memerlukan banyak biaya. Puji Tuhan, saudara, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan mengirim bantuan-bantuan sehingga dana yang dibutuhkan untuk pembuatan fondasi akhirnya bisa terlaksana. Yang paling utama dan terpenting, saudara, ketika saya mendirikan gedung ini, fondasinya harus benar-benar tepat dan pas, saudara. Karena kalau fondasinya hanya ecek-ecek, saudara, maka gedung itu mudah roboh. Dan pada umumnya, saudara, orang yang ingin mendirikan rumah, pasti yang dipikirkan pertama kali adalah fondasinya. Makanya tidak heran kalau orang yang pintar, saudara, dia akan membangun suatu gedung atau rumah, saudara, dia akan cari lahan tanah yang padat. Atau lahan tanah yang agak berbatu-batuan. Karena dengan lahan yang padat tanahnya, saudara, dan juga berbatuan sedikit, itu akan menunjang fondasinya nanti lebih bagus lagi, saudara. Sebab keadaan tanah semacam itu sangat baik dan kuat. Tidak mudah longsor bila hujan deras atau hanyut terbawa banjir. Serta rumah yang didirikan di atasnya juga akan kokoh, saudara, ketika kita mendirikan di tanah yang padat ini. Dengan fondasi yang bagus dan pas, maka bangunannya akan kokoh. Jadi fondasi adalah hal yang terpenting di dalam sebuah pembangunan. Tuhan Yesus memakai kata batu sebagai andalan atau perumpamaan di dalam pengajarannya. Karena pengajaran Tuhan Yesus itu sederhana, saudara. Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan yang simpel, yang mudah dipahami. Baik orang yang sekolah teolog maupun yang tidak sekolah teolog. Pengajaran Yesus kadang-kadang mudah
dipahami. Batu itu merupakan satu perumpamaan. Dan batu itu adalah dibandingkan dengan ucapan-ucapan Kristus sendiri. Tuhan Yesus mengajak setiap pendengar dan pengikutnya, saudara dan saya, yang ingin membangun rumah masa depan. Ya, ingat rumah masa depan, saudara. Agar mereka menurut ucapannya. Apa ucapannya Yesus? Firman Tuhannya. Kita akan membuka ayat 2 Tawarik pasal 26, saudara. Ya. Tawarik pasal 26. Oke. 2 Tawarik pasal 26 ayat 5b. Oke. Saya akan membacakannya. Ayat 5b. Ia mencari Allah selama hidup. Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya. Jadi saudaraku, di dalam membangun rumah masa depan, kita harus menurut ucapannya. Maka dengan demikian dikatakan pembangunan masa depan pribadi, pembangunan pekerjaan saudara, pembangunan dalam rumah tangga saudara. Alkitab katakan dalam kitab 2 Tawarik 26 ayat 5b akan berhasil. Oh haleluya saudara. Luar biasa janji Tuhan. Sekarang ayat yang ke-25 dikatakan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membangun masa depan kita, untuk membangun pribadi kita lebih baik di hadapan Tuhan, untuk membangun pekerjaan kita yang memuliakan Tuhan, dan untuk membangun keluarga kita yang menyukakan hati Tuhan, itu tidak mudah, saudara. Pasti ada tantangan, bahkan juga ancaman, saudara. Karena proses membangun tidak semudah kita membalikan telapak tangan kita, saudara. Di dalam pembacaan kita Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Ancaman dan tantangan yang dihadapi orang yang membangun rumah ini, saudara. Yang pertama adalah gejala-gejala alam. Apa gejala-gejala alamnya, saudara? Musim dan cuaca. Gejala-gejala alam ini yang terkadang datang tanpa kita mengetahui. Bahkan terkadang membuat kita shock terapi ketika kita menghadapi satu gejala alam yang tidak terduga, saudara. Seperti contohnya saat ini, yang begitu sedang melanda seluruh negara, saudara, yaitu virus corona.
hampir puluhan ribu orang sudah terinfeksi dan terjangkit, saudara. Bahkan banyak yang meninggal. Ini adalah satu ancaman dan tantangan, saudara. Dan tantangan dan ancaman ini terus yang akan dihadapi oleh orang-orang Kristen, bahkan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara, sebuah pekerjaan yang dilakukan siapapun pasti akan menghadapi berbagai kesulitan, pasti mengalami berbagai tantangan, pasti mengalami berbagai ancaman. Dan hal itu bisa saja bersumber dari dalam diri kita sendiri maupun serangan dari luar. Berbeda dari orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. Maka orang yang mendirikan bangunan rumahnya di atas pasir akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, dasar atau pondasi yang mendirikan rumahnya di atas pasir, saudara, pondasinya kurang kokoh, kurang teguh. Mengapa, saudara? Karena ia membangunnya tidak mengikuti ucapan Tuhan Yesus. Akhirnya menemui kegagalan. Masa depannya juga berantakan, saudara. Saudara saat ini menjadi Kristen. Kristen yang bagaimana? Kristen yang sungguh-sungguh? Atau Kristen KTP? Apakah saudara saat ini sedang membangun kerajaanmu di atas pasir, sehingga engkau selalu mengalami kegagalan, bahkan masa depanmu berantakan? Oleh sebab itu, saudara, ikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Manusia banyak mengalami kegagalan. Manusia sia-sia mencari jalannya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan memiliki karya penyelamatan. Allah melanjutkan rencana penyelamatannya atas seluruh ciptaan yang Ia ciptakan, khusus bagi umat yang dibentuk oleh iman kepadanya. Karena Dia menghadirkan diri selaku manusia yang dinamai Yesus. Dalam Matius 1 ayat 20. Supaya Ia sendiri memimpin orang percaya yang setia mengerjakan ibadah sesuai firman-Nya. Pembangunan kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, persekutuan merupakan bagian yang menyatu untuk menurut karya Tuhan Yesus. Pekerjaan itu merupakan ibadah umat kepada Tuhan Yesus. Dia telah memberikan teladan utama, yakni melayani dan bukan dilayani.
Ia menginginkan tiap orang yang dipanggilnya melayani sesama, melayani pekerjaan yang ditekuni. Pelayanan itu sesungguhnya merupakan iman yang berbuah dalam pekerjaan baik atau kasih. Demikianlah orang percaya yang setia, bukan hanya bekerja untuk memenuhi kepentingan diri atau kelompoknya saja, melainkan untuk membangun kesejahteraan kehidupan orang lain juga. Orang percaya harus hidup untuk menghidupkan orang lain, bekerja bagi Allah dan demi keselamatan sesama. Karena firman Allah itu kuat di dalam kita. Yang ketiga, saudara, kedatangan Kristus untuk membangun manusia baru. Pembangunan keluarga dimulai dari pembentukan karakter, kepribadian, anggota-anggota rumah tangga. Rumah megah belum tentu menjadi ukuran bahwa anggota keluarga di dalamnya berkepribadian yang baik sesuai firman Kristus. Sebaliknya, jika setiap anggota keluarga memiliki kepribadian sesuai kehendak Allah, maka sekalipun rumah itu sederhana, kebahagiaan akan selalu berbuah di dalamnya. Dasar dari pembangunan karakter kepribadian adalah firman yang diucapkan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Amin, saudara. Setiap orang yang membangun keluarga, juga rumah secara fisik, mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan untuk mencapai keadaan ideal itu, dibutuhkan kepemimpinan yang sesuai dengan firman Allah, yakni kepemimpinan yang melayani sebagaimana yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, yaitu sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Masa depan itu milik Allah, sebab Allah sendiri yang menciptakannya. Ketika kita menuruti firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menghidupkan firman itu dalam diri kita, mengimaninya, maka firman itu menjadi kuat di dalam diri kita. Sehingga oleh firman-Nya itu, maka saudara, barang siapa yang ingin melihat hari baik, ia sebaiknya mencari Allah. Mencari Allah melalui firman yang saudara baca, renungkan, dan perkatakan setiap hari. Barang siapa mencari Allah, ia akan memiliki hidup dan memiliki hari-hari yang baik. Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jadi saudaraku, jelas sekali, hanya orang yang tidak memiliki pondasi kokoh dalam Kristus yang hidupnya selalu khawatir, hidupnya selalu terombang-ambing, hidupnya selalu mencemaskan masa depan. Oleh sebab itu, saudara, jangan bangun iman saudara di atas pasir.
Bangun iman saudara di atas batu karang yang teguh, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri, saudaraku. Dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara, kita punya Bapa yang baik. Ketika saudara dalam pergumulan, mintalah kepada Bapa. Dia akan memberikan kepadamu. Carilah kerajaannya, saudara. Maka apapun yang menjadi kebutuhan dalam hidupmu, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Demikianlah firman Allah. Orang yang bijaksana, saudaraku, ia akan datang kepada Tuhan dan berseru. Dan dia akan berdoa kepada Tuhan dengan rasa ucapan syukur yang tak habis-habisnya. Sehingga Tuhan akan memulihkan keadaannya, saudaraku. Bahkan dalam Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah saudara, orang yang bijaksana, dia akan mencari Tuhan. Dan ketika ia mencari Tuhan, ia akan hidup. Ketika ia hidup dipimpin oleh Tuhan, apapun yang dikerjakannya, saudara, akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, tantangan dan hambatan akan senantiasa bertumbuh di dalam diri kita sendiri. Bahkan tantangan dan hambatan itu kadang-kadang menyerang kita, bukan dari diri kita sendiri saja, tapi juga kadang-kadang dari luar. Hal seperti itu dapat dikatakan pencobaan atau disebut ujian. Dan keadaan seperti itu wajar-wajar saja, saudara. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan hidup, maka kita akan menjadi Kristen yang tidak dewasa, saudara. Tantangan dan pergumulan menguji iman saudara, membawa iman saudara ke level yang lebih tinggi. Dan ketika engkau bertahan, dan ketika engkau mengandalkan firman-Nya, engkau akan dibawa oleh Tuhan bagaikan Raja Wali yang terbang di atas badai. Yang begitu kuat badainya, tetapi Raja Wali itu semakin terbangnya semakin tinggi. Beda dengan burung emprit, saudara. Ketika dia terbang, diterpa angin, dia akan terpelanting dan jatuh ke bumi, saudara. Tapi kalau burung Raja Wali, saudara, semakin badainya besar, semakin sayapnya dikembangkan, dan semakin dia terbang tinggi, tinggi dan tinggi, karena dia tahu melalui sayapnya yang kuat, dia bisa menghadapi setiap badai yang datang. Anak Tuhan yang punya pondasi iman kuat, yang mengandalkan firman Tuhan dalam hidupnya. Apapun tantangan hidupmu, pergumulanmu, saudara, Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan.
Tuhan akan membawa engkau kepada level yang lebih tinggi, sehingga kehidupanmu senantiasa menjadi berkat dan diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan, pencobaan, ujian, keadaan ini wajar-wajar saja kita hadapi. Bersama Tuhan, kita bisa mengatasi semuanya itu. Jikalau orang percaya setia mengasihi dan taat melaksanakan seluruh firman Tuhan, Matius menggambarkan tantangan dan bahaya itu bagaikan hujan, banjir, dan badai. Banyak pribadi dan keluarga mengalami kegagalan karena kurang berhikmat. Hanya orang yang selalu mendengar firman Tuhan dan melakukan perkataan firman itu atau firman Yesus, maka Yesus memberikan kemampuan, kekuatan kepada setiap orang sehingga kita bisa menghadapi tantangan, pencobaan, dan ujian. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba percaya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, mereka tidak akan lalu begitu saja. Tuhan menghampiri, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Hamba-Mu manusia biasa Tuhan, Kau berkati, Kau pakai hamba-Mu lagi Tuhan, untuk setia melayani-Mu Tuhan, di dalam segala kondisi. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.